lebih daripada sejarah. Jadi sejarah dari perkembangan daripada sejarah itu melalui perjalanan yang panjang, dan ini merupakan suatu kelainan yang sangat kompleks. Jadi awal dari ditemukannya ujian PGA sampai pengenalan PGA pada saat awal kelahiran sampai proses masalah penanganan daripada PGA terjadi transmisi, bakteri dan ini kita tahu bahwa PGA itu terjadi suatu kelainan yang bersifat transposisi daripada aliran yang bersifat paralel. Nah, di sini untuk proses pemedahannya itu melalui berbagai macam teknik, dari awalnya yang dia hanya berupa dibuat suatu mixing di level atrium, kemudian berkembang mixing sampai level ventricle, sampai yang paling baik dilakukan mixing itu harus di level great artery. Tapi yang biasa kita sebut dengan operasinya yang menjadi procedure of choice yaitu adalah atrial septal atrial fixed operation. Nah, di sini untuk yang dari tahun 1700 itu pertama kali dikenal deskripsi dan metodologi daripada PGA. Kemudian Fanconi dan Taussig itu mulai mengenal bayi-bayi yang baru lahir itu ada yang mengalami kelainan yaitu berupa adalah PGA. Kemudian untuk mengatasi bayi-bayi yang lahir dengan kelainan PGA di sini, maka ada operasi yang pertama dikerjakan itu adalah seorang dokter bedah atau hemodialog, di mana dia mengerjakan suatu atrial septectomy. Jadi dibuat suatu mixing di level atrium, tetapi pada fase-fase awal di sini banyak terjadi kematian. Kemudian ini juga pada fase awal itu belum ada mesin kardiopulmonari bypass. Jadi untuk operasi jantung itu sangat terbatas. Kemudian lagi berkembang, kalau UNI itu mulai menggunakan default operation. Atau biasa kita kenal sekarang dengan istilah atrial duffel, yaitu semi atau mostel. Kemudian juga mulai berkembang lagi karena sudah mulai berkembang kebutuhan pada saat pasien yang lahir dengan PGA itu adalah dalam keadaan intact ventricular system. Jadi dia terbentuk satu sirkulasi paralel, tidak ada mixing sama sekali. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka dia harus segera dilakukan operasi yang dengan minimal invasif yang biasa kita kerjakan sekarang oleh pejabat kardiologi itu dengan metode jadi balon atrial septectomy, ataupun pada bayi-bayi yang baru lahir dengan intact ventricular system kita jaga agar PDA-nya tidak menutup, jadi diberikan prostaglandin E1 pada saat itu untuk menjaga patensi daripada PDA. Kemudian Pamfrak mulai mengklasifikasikan daripada definisi daripada PGA itu dari tahun 1971. Kemudian berkembang lagi sampai ada prosedur Rastelli. Jadi Rastelli ini pada keadaan di mana terjadi stenosis intradubular sehingga proses fixed operation itu tidak bisa dikerjakan, jadi membutuhkan suatu tomogram. Kemudian Janssen dengan prosedurnya itu di mana dia melakukan suatu switch, atau biasa prosedur kita sebut melakukan. Jadi dia mentransfer pulmonal yang letaknya posterior daripada aorta pada satu PGA itu ditransfer ke depan. Kemudian juga mulai berkembang dalam perjalanannya, ternyata setelah ditemukan prosedur atrial fixed operation yang lakukan tadi, ternyata ada problem lagi. Ternyata koronernya juga merupakan satu masalah. Baik itu single koroner, kemudian intramural koroner, ataupun dia koronernya itu berjalan di antara geris. Jadi ini operasinya sangat beragam, menggunakan teknik yang beragam. Jadi pada intinya adalah normalnya itu adalah letak daripada pulmonary valve itu terletak anterior, dia berada sedikit lateral, kemudian superior daripada aortic valve. Nah, ini menjadi acuan kita apabila kita akan melakukan suatu anatomik bukan fisiologi correction. Jadi pada problem pada PGA di sini adalah adanya switch. Jadi harusnya aorta itu keluar dari arteri, kemudian silakan protein itu keluar dari arteri pulmoner. Nah, selain daripada itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kelainan anatomi lain.
di sini pada TGA biasanya kita apabila TGA-nya itu IBS, maka kita harus menjaga potensi daripada TGA. Jadi ini satu-satunya mixing pasien yang menjaga dia tetap pada tekanan darah antara jantung kanan dan kiri. Sedangkan pada beberapa pasien itu juga ada yang namanya PSD. Jadi biasanya disebut dengan TGA dengan PSD. Biasanya pada kasus-kasus tersebut itu untuk tindakan operasinya itu algoritmanya berbeda dengan tersebut. Karena dia harus melalui beberapa tahap dengan pasti akan didapat di belakang. Dan kadang-kadang juga ada kelainan lain yaitu adalah atrial septal defect. Nah, di sini ada menyebutkan bahwa kita melakukan koreksi daripada defect daripada PSD misalnya dulu, baru menyiapkan daripada switch operator. Karena takutnya nanti setelah kita melakukan suatu switch dan koroner yang sudah kita implantasi, pada saat kita akan melakukan penutupan daripada PSD-nya, kita melakukan space yang akan mengganggu daripada fungsi daripada nah, kemudian di sini kita tahu bahwa untuk hemodinamik daripada pasien DA itu sangat berbeda dari jantung. Nah, jadi diharapkan dengan mengalami hemodinamik di sini kita paham apa yang harus kita tangani dan apa yang harus kita lakukan. Di sini untuk manajemen prinsipnya itu adalah di sini pada pasien-pasien dengan TGA kita harus pikirkan banyak suatu mixing. Mixingnya di sini ada di level intrakardiak itu melalui paten parameter power dan ASD maupun PSD. Nah, yang dibilang di buku-buku mixing terbaik itu adalah di level atri. Karena itu pada pasien-pasien yang kita itu dikerjakan tugas untuk menjaga mixingnya besar. Sedangkan yang ekstrakardiak di sini ada yang lain adalah PDH, kemudian juga cabang-cabang lain itu pasca adanya collateral circulation. Jadi pada kasus pasien PGA dengan PGF pasti dia ada suatu mixing entah di PDA ataupun collateral. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah juga masalah kontak. Nah, di sini pada pasien-pasien yang baru itu geometri LV dan LV-nya itu berbanding. Nah, makanya ini sangat berperan penting pada saat kita akan melakukan suatu operasi PGA untuk timingnya. Karena pada saat dari lahir itu fungsi LV-nya itu tidak selalu dipengaruhi karena proses PGA tadi. Jadi PGA itu LV-nya tadi itu biasa memompa ke pulmoner. Sedangkan RV itu memompa ke sistem. Otomatis karena resistensinya rendah, maka LV-nya ini tidak akan berkembang. Sedangkan yang RV karena dia memompa secara sistemik, maka ukurannya dia akan semakin membesar, malah akan menekan septum daripada intervensikal itu terdorong ke arah LV. Ini yang disebut dengan namanya shift LV. Nah, biasanya pada kasus yang ada nama shift LV di sini, itu perlu menjalani operasi tidak one stage, tapi two stage. Jadi harus melalui LV training dulu, karena memang LV-nya ini harus disiapkan betul-betul apabila nanti akan dilakukan switch, dia mampu untuk menjadi satu pompa sistemnya. Makanya ini penting untuk menilai kapan kita pilih one stage, kapan kita pilih two stage. Nah, ini geometrinya ini, kemudian ketebalan dindingnya juga untuk dengan menggunakan parameter itu, dan dia sulit-sulit dan juga Nah, jadi pada intinya untuk medical management, biasanya pada pasien-pasien yang baru lahir dengan ICS diberikan satu prostaglandin P1, juga pemberian oksigen untuk mencegah terjadinya hipoksia. Tapi untuk penata laksananya itu ada yang bersifat emergensi dan juga ada dikerjakan berbagai macam intervensi. Nah, ini mulai dari intervensinya itu ada tujuan. Satu, apabila ingin meningkatkan pencernaan, kita bisa dengan mixing kita berikan satu obat-obatan. Untuk medikamentosa itu diberikan prostaglandin P1 dengan dosis sekian. Diharapkan dia akan terjadi hiperventilasi, konsentrasi 2 juga menurunkan tekanan faktor pulmoner, sehingga aliran ke pulmonernya akan meningkat. Kemudian yang kedua, ini biasanya dikerjakan langsung oleh kardiologi intervensi, yaitu adalah dengan menggunakan suatu balon atau septic. Itu bisa ditemukan oleh dokter untuk dengan vaksin tersebut. Kemudian juga intervensi bedah yang tadi, jadi zaman dulu dikerjakan suatu hubungan interarterial tersebut. Kemudian juga dengan cara menambah saturasi daripada darah pelakuran dengan pemberian obat-obatan, sedasi, dan faktor,
kemudian pemilihan imunotropik, sampai kita meningkatkan kapasitas pengangkutan daripada O2-nya. Jadi kita harus atasi juga. Kemudian kita hilangkan juga pasien ini tidak dalam keadaan kritikal. Jadi misalnya insat kali lain itu kita harus hindari juga. Kalau orang karena itu akan semakin mempengaruhi keadaan daripada pasien dari TBC. Nah, di sini yang tadi dikerjakan jadi pada dialog di Jepang. Di sini pada tahun 1990 mengerjakan satu exercise. Jadi dia membuat satu mesin jadi pada intinya dia mengerjakan suatu hubungan di level atrium, kemudian diharapkan adanya mesin. Tapi selama perjalanan ini mortalitasnya tinggi. Jadi pada saat ini belum ditemukan adanya BAS maupun CPD. Kemudian depression atau bisa disebut dengan trial double, jadi membuat suatu perikadial data, jadi dia melakukan suatu rekonstruksi. Jadi di level atrium, di mana dia meredireksi, jadi semua aliran vena cava baik superior maupun inferior itu dan koronari sinusnya itu diarahkan langsung ke bagian kiri. Jadi diarahkan misalnya langsung menuju ke paru-paru sehingga mengalami oksigenasi dengan balik ke tubuh. Nah, kemudian juga ada variasinya, Yosemin kalau dia bedanya enggak, dia tidak menggunakan perikadial double, jadi dia hanya menggunakan flex biasa. Di sini yang kardiovaskular intervensi terbelakang itu biasa disebut dengan balance cystectomy atau DAS. Jadi dia mengerjakan prinsipnya adalah dia memasukkan satu balon dengan tip kateter itu menembus dari pasien foramen kepala, kemudian dia menginflasi daripada balon, kemudian ditarik dengan terbentuk suatu ASD. ASD di sini biasanya dibentuk post-bus itu tujuannya untuk terjadinya mixing. Jadi goalnya mereka adalah apabila terjadi peningkatan saturasi kurang lebih sampai 10%, kemudian minimal interarterial pressure gradient. Jadi tidak terbentuk hubungan antara kiri dan kanan daripada kiri. Nah, ini yang penting. Jadi ada beberapa kategori untuk menilai kapan kita sebut left ventricle itu siap. Jadi bisa dinilai dari wall thickness sampai mass index. Jadi ini berdasarkan menggunakan surface area. Dan juga ini, jadi bisa dilihat itu antara perempuan dan laki-laki. Ini berdasarkan usianya. Kira-kira pada usia berapa, harusnya left ventricle mass indexnya berapa. Nanti ada target point kapan kita bisa melihat radial pitch. Nah, jadi satu-satunya juga penyakit jantung yang kita guideline-nya itu adalah composition of great artery. Jadi di sini masih menggunakan clinical guideline manajemen daripada composition of great artery dengan interventricular system. Ini dikeluarkan oleh European Journal of Cardiothoracic Surgery. Jadi di sini biasanya pada untuk kategori yang dengan rekomendasi 1 itu biasanya kita harus mulai melakukan screening yang paling simpel dengan menggunakan chest oximetry untuk mendiagnosis daripada TBC. Kemudian bisa menggunakan ekokardiografi, tapi ekokardiografi di sini juga dikhususkan juga apabila dia TBA harus mengevaluasi daripada terminal arteri koroner. Seperti presentasinya Thomas minggu lalu, dari itu tidak bisa menilai untuk arteri koroner secara spesifik apakah dia ischemic ada 2 atau sinyal koronari ischemic. Kemudian juga direkomendasikan pada pasien-pasien yang lahir dengan TBA. Biasanya langsung diberikan infus kestabilan U1 untuk menjaga valensi daripada PDA. Nah, di sini juga disebutkan untuk cut-off point operasinya kapan. Nah, di sini disebutkan bahwa itu sangat direkomendasikan pada hari pertama kali sampai 3 minggu. Apabila lebih daripada 3 minggu, itu sudah terjadi perubahan daripada logiknya. Kita harus ada parameter lain yang harus dilihat. Kemudian ini juga disebutkan parameter lain dari itu. Antara lain adalah left ventricular mass index harus lebih daripada 50 gram per meter kuadrat, dan juga posterior wall thickness-nya itu lebih dari 4 mm. Ini yang paling perlu kita pakai penilaian pada saat itu untuk menilai apakah ini siap untuk dilakukan statistik.
Kemudian juga dari itu juga kita melihat ada budget untuk kita juga bagi-baginya apakah ada dan kemudian ini ada beberapa parameter lain, ada menggunakan rasio tekanan antara kiri dan kanan, itu dikatakan di atas 0,85 itu bisa. Kemudian juga beberapa metode apabila kita ingin melakukan basic training bisa menggunakan PABNB atau menggunakan DINISA. Kemudian juga dibuat satu komunikasi agar serta communication tadi yang menggunakan metode BAS juga disebutkan di sini. Dan juga beberapa pasien itu apabila dia sudah menunjukkan adanya luka biasa tersebut bisa diberikan satu ini. Kemudian juga disebutkan post-opnya. Tadi di sini juga ada disebutkan mengenai renal closure. Kemudian juga pada kasus-kasus di mana ada pembuluh-darah yang lainnya, misalnya side by side proton ataupun single ostium atau intramural force, itu biasanya ada teknik atau operasinya yang berbeda pula. Biasanya pada pasien-pasien yang side by side biasanya diikuti dengan single ostium corona. Jadi kalau kita menemukan letak daripada grade atau side by side, kita perlu pertimbangkan ini untuk single ostium. Dan juga kita pertimbangkan bagaimana cara kita mentransfer daripada corona. Kemudian juga ada berbagai macam teknik, ada yang trapdoor dan lain-lain. Itu disebutkan di sini. Nah, di sini untuk LV training dan goal. Jadi pada intinya kita melakukan apabila LV-nya itu tidak memenuhi syarat. Antara lain adalah thickness-nya itu kurang dari 4 mm. Kemudian juga mass index-nya itu biasanya kalau di luar negeri ada yang pakai 4.35 ataupun di Indonesia itu untuk 4.40 itu 40. Daripada kurang daripada itu index-nya, itu kita perlu melakukan satu LV training. Jadi untuk mempersiapkan LV-nya apabila ada kita satu tim. Nah, itu bisa dikerjakan menggunakan dua teknik dengan menggunakan pressure training ataupun volume training. Biasanya kalau pressure training itu kita biasanya pada PGA dengan durasi yang baik, itu bisa kita kerjakan satu PA bending. Kemudian pada kasus di mana pada PGA yang mengalami desaturasi, kita bisa kerjakan LV training itu dengan membantu oksigenasinya dan juga melakukan LV-nya itu dengan menggunakan diffusion. Nah, itu ada dua apakah yang kita pilih itu adalah pressure training ataupun volume training. Nah, setelah melakukan tindakan tersebut, kita juga harus menilai secara berkala, baik menggunakan hukum maupun kategorisasi, untuk menilai apakah training kita itu sudah bisa tercapai. Itu takutnya apabila belum tercapai, mungkin perlu waktu lagi. Jadi ada yang bilang bahwa untuk mengevaluasi telah melakukan tindakan training itu sampai 10 hari. Ataupun yang itu 10 hari itu disebut dengan rapid switch. Jadi langsung melakukan atrial switch setelah 10 hari daripada LV training. Akan tetapi apabila belum secara parameter itu berulang itu ternyata tidak tercapai juga, maka lama daripada LV training itu bisa diperpanjang sampai berminggu-minggu. Tapi yang diperhatikan apabila terlalu lama, itu akan mengakibatkan adesi pada jaring kita, berat mengenai arterisnya, ataupun patut-patut yang kita lakukan PABNB tadi terkena tekanan yang tinggi, melakukan nanti merusak daripada patut akan diskusi tadi. Jadi itu bagaikan visual dan ada dua, tapi diharapkan dengan basic training yang baik dan waktu untuk mengevaluasi yang baik kita bisa mendapatkan itu betul. Jadi disebutkan hati-hati apabila terjadi adesi daripada cerita. Nanti bisa menyulitkan daripada operasinya dan juga untuk mengidentifikasi daripada koronernya bisa. Nah, ini yang disebutkan di buku New, jadi simbol TGA. Jadi itu operasinya itu paling baik itu langsung, jadi 1 sampai 4 waktunya sampai 3 minggu. Nah, ini apabila screening pasiennya baik dan pasiennya datang segera, kita langsung ketemu dengan dokter bedah, maka kita bisa sarankan untuk tindakan tersebut. Tapi ada beberapa kasus pasien-pasien TGA ini itu ditemukan antara kurang lebih 1 sampai 1000 tahun. Nah, di antara hampir setengah, hampir 600 daripada 1000 kelahiran itu ditemukan dengan ventricular septal. Nah, di sini misalnya pasien-pasien tersebut tersebar di daerah-daerah. Misalnya proses diagnosis itu tidak langsung, jadi pasiennya itu sudah berapa lama dia telah mendapat diagnosis operasinya baru datang.
Itu yang mungkin menjadi kesulitan kita untuk mendapatkan kita PJA dan masyarakat sulam. Kemudian juga apabila ada beberapa defek lain, contohnya PDA, PSD, mungkin selain hasil juga kita pertimbangkan untuk kita koreksi dan parameter. Kemudian juga kalau kasus-kasus di mana terjadi severe PS, kemudian itu kita ada variasinya, jadi selain hasil ada teori, ada prosedur, kaidah, dan juga ada PGA dengan substansi musik, ada bamus. Jadi banyak sekali variasi tindakan yang akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan kelainan. Nah, ini salah satu untuk mensimpulkan saja pola pikir ini. Jadi biasanya pada ketemu PGA, ini kita harus pastikan dulu. PGA ini dia konsentrasinya meningkat atau tidak, ataupun sudah ada PSD. Biasanya dia kalau meningkat, kita pastikan PDA-nya itu masih terjamin patensinya dengan pemberian PDA-1, ataupun dikerjakan suatu gas dalam situasi tertentu. Kemudian dimulai lagi apabila usianya kurang dari 4 minggu, itu bisa langsung dikerjakan PDA-2. Dan kan pada usia yang lewat daripada golden periodnya itu sudah terjadi perubahan daripada remediasi. Kemudian kita harus nilai secara itu apakah mass index ini itu sudah cukup dan juga posterior wall itu sudah cukup, jadi di atas 40 atau di atas 4 untuk posterior wall. Kemudian apabila kurang, maka dikerjakan suatu tindakan training dengan menggunakan ABND atau pembibitan. Kemudian dievaluasi lagi, baru selanjutnya itu stage operating. Kemudian pada yang sudah mengandung PSD, jadi TGA-nya itu tidak ada PSD, maka kita harus menilai apakah ada PSD atau tidak. Apabila tidak bisa PS, mungkin dalam usia 3 bulan bisa gratis. Dan pada kasus dia dengan PS dengan tanpa PS tapi usianya lebih dari 3 bulan, maka preliminary itu akan tinggi, maka pasiennya itu perlu dipikirkan apakah terjadi suatu PS. Maka perlu diukur kategorisasi parinya, dinilai apabila nanti latensi apakah akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian juga menilai pada pasien-pasien dengan PS dengan PSD, kita nilai apakah PS itu bisa direduksi atau tidak. Kemudian bisa dipertimbangkan teknik operasi yang lain, yaitu bisa material fix, bisa dikerjakan untuk mengakali adanya yang tidak bisa direduksi dengan cara rasio. Ataupun ini tentu kita harus. Sedangkan pada pasien yang tidak secara kategorisasi parinya itu hasilnya tidak baik, maka bisa dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Jadi walaupun dilakukan operasi, tidak akan memberikan rekam yang baik. Jadi pada operasi PGA ini sangat penting untuk menilai satu dari preoperasinya, itu persiapan pasiennya, patient selection-nya, dan juga SDM. Karena dalam hal ini itu operasi PGA ini merupakan satu yang kita jadi satu yang baik dengan sering belajar operasinya juga outcome-nya. Dan juga yang penting adalah selain dilakukan tadi teknik operasi adalah post operasinya. Jadi pasien dengan PGA ini karena klinik post operasinya memerlukan intensitas yang baik dan juga perawat ICU yang baik. Jadi dia harus benar-benar fokus untuk melakukan monitoring pada pasien-pasien post daripada PGA. Karena dan juga untuk cost-nya. Jadi cost untuk operasi PGA itu sangat besar. Jadi dikatakan bahwa satu PGA itu hampir untuk 3 Jadi memerlukan human resource yang baik dan juga resource secara finansial. Jadi untuk pembedahan daripada PGA itu yang menjadi prosedur dari itu adalah hasil. Jadi tidak ada variasi prosedur lain yang dikerjakan apabila hasil ini tidak bisa dikerjakan. Jadi hasil untuk yang pertama adalah dikerjakan sebagai actual case operation. Jadi pada intinya untuk membuat suatu mixing itu ada di level atrial, itu bisa menggunakan teknik motor, kemudian teknik ventrikular itu di level ventrikular menggunakan arteri, dan di level great arteri itu yang kita kerjakan itu atrial fibrillation. Jadi ini berdasarkan indikasinya di sini kita. Jadi ini masuk adalah satu prosedur choice.
Kemudian juga ada beberapa operasi lain, contohnya seperti Dr. Kemudian juga pasteli, itu biasanya dikerjakan pada pasien PGA dengan POC dengan adanya substatus stenosis. Kemudian juga dikatakan bahwa long term daripada pasteli ini tidak baik, karena pada pasteli itu menggunakan kondisi. Jadi pasien-pasien umurnya kecil, nah tentu saja dia akan tumbuh, otomatis dia akan memerlukan operasi berikutnya untuk mengganti daripada kondisi. Kemudian ada timbul lagi operasi lain atau misalnya. Nah, di sini operasi yang pertama, jadi ini operasi yang dilakukan akut. Jadi terdapat suatu atrial vaso occlusion. Itu biasanya disebut dengan teknik Marshall Manson. Jadi dia akan melakukan satu reroute daripada aliran daripada venous returner. Nah, di level atrial. Jadi atrial vaso ini adalah bukan suatu anatomical correction, tapi physiological correction. Jadi tidak mengkoreksi secara anatomik, hanya secara fisiologis. Jadi dia melirik daripada penyakitnya itu ke level atrium, sehingga nanti pulmonary blood pressure itu venous blood itu akan menuju PTA, mengalami pertukaran oksigen. Kemudian kalau yang master, dia menggunakan suatu prosthetic buffer atau menggunakan suatu perikardium. Sedangkan yang semi itu menggunakan patient on atrial circulation dan juga menggunakan RAV wall, di mana dia akan meredirect daripada venous return. Nah, ini konsepnya. Jadi pada hemodinamik daripada masa transfusi ini adalah dia melakukan suatu redirection daripada aliran venous. Jadi dia dari FPC dan IPC itu menggunakan satu perikadial vaso, jadi langsung dibentak ke atrium kiri. Sehingga di sini diharapkan nanti dari atrium kiri darah yang dioksigenasi tadi akan masuk ke paru untuk mengalami oksigen. Kemudian untuk pulmonary venous blood yang berasal dari jantung kiri ini, yang banyak sedang mengandung oksigen ini, dibuat suatu komunikasi ke atrium kanan. Jadi dia akan mengalir ke atrium kanan, langsung menuju ke ini yang step operation. Jadi dia dilakukan suatu atrium kanan, jadi accession dari atrium kanan, dilakukan suatu insisi secara longitudinal. Kemudian sistem atriumnya itu diinsisi, kemudian dilakukan suatu redireksi daripada vena cava dan inferior vena cava menggunakan satu dari karial buffer atau karial. Di sini kemudian untuk pulmonary vein yang dari atrium kiri ini diredireksi ke atrium kanan. Jadi dia akan ke atrium kanan untuk tidak. Jadi dia merurut di level atrium. Kemudian juga untuk sini untuk sama, ini dia tidak menggunakan buffer, jadi dia menggunakan biasa. Jadi diredireksi aliran vena cavanya dan juga vennya ke atas. Jadi di switch di level atrium. Kan tapi di sini kasus atrial buffer ini sangat jarang diterjadi. Dan komplikasinya itu ada banyak. Seperti yang tadi kita melakukan suatu reroute, akan terjadi obstruksi daripada superior vena cava. Belum juga apabila jahitannya tidak baik, terjadi kebocoran daripada buffer yang kedua. Kemudian juga kita sampai gangguan irama aritmia. Kemudian sampai adanya gangguan dari pasien tersebut. Di sini biasanya sangat jarang, jadi disebutkan bahwa untuk atrial buffer ini sangat jarang untuk kita. Biasanya pada pasien-pasien yang tidak bisa didiagnosis ataupun malah pada kasus di mana kita tidak bisa melakukan satu transfer daripada koroner arteri. Maka kita lakukan mixing daripada arteri. Ini masuk ke pasteli operation sebelum masuk. Jadi pada pasien-pasien di mana dia ada PSD dengan PCRS, jadi redireksi daripada aliran darah pulmonari itu melalui satu ventricular level dengan menggunakan suatu conduit atau biasa disebut dengan intraventricular. Jadi menghubungkan antara RV dan PA. Jadi nanti apabila kita melakukan hasil ketika ada PSnya itu juga akan mengakibatkan hasil yang tidak baik. Maka ini salah satu cara mengakalinya dengan menggunakan hasil. Jadi pada intinya di sini apabila terjadi suatu PMS, di mana kita akan melakukan pertama kita transaksi dulu dari PMS. Kemudian dari ventricular defect tadi kita tutup, tapi cara menutupnya itu langsung membuat suatu interventricular tunnel. Jadi
tunnelnya itu langsung diarahkan dari LV ke aorta. Jadi diharapkan nanti akan ada hubungan langsung dari aorta dan LV. Nah, untuk menangani daripada kasus stenosis tadi, makanya tadi dibuat suatu komunikasi antara LV dan juga penggunaan apinya dengan menggunakan ventilator. Jadi di sini berbagai macam variasi. Kemudian ini gambar lagi, jadi bersama jadi dibuat suatu vertikal screen-nya itu ditutup dengan flash, kemudian dipanelkan ke aorta. Jadi secara tidak langsung kita telah membuat suatu koreksi di level ventrikel. Tetapi untuk aliran pulmonalnya kan ada penyakit tadi, dibuat suatu hubungan antara RT dan PA dengan menggunakan ventilator. Ini komplikasinya terjadi pada arteri, paling sering itu adalah conduit obstruction. Jadi pada fase di mana menjadi conduit obstruction dan tidak bisa dilakukan, maka harus segera diganti. Dan juga pada pasien penyandang seli ini diperhatikan karena kita akan berjalan pada anak-anak. Tentu saja anak-anak itu akan tumbuh, maka conduit ini harus segera diganti. Kemudian juga dikatakan bahwa long-term recovery tidak akan pada. Nah, kita masuk ke fase. Jadi di sini fase merupakan suatu prosedur of choice. Jadi dia pada intinya adalah melakukan suatu switch dari level great artery, di mana biasanya pada PGA itu mengenal itu letaknya posterior di bawah. Jadi dengan menggunakan manuver disebut lakum lekum itu apabila kita melakukan perubahan posisi. Jadi pulmonalnya di bawah arterial, jangan arterinya di bawah belakang. Nanti di sini yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita melakukan transfer daripada switch daripada arterial itu adalah lihat koronernya. Nanti yang kita takutkan apabila koronernya itu sulit untuk dilakukan transfer ke neo-aorta yang baru. Nah, di sini disebutkan bahwa fase merupakan suatu anatomic correction. Jadi dia secara anatomi melakukan koreksi daripada dikatakan bahwa untuk multiple rate itu secara jelas didasarkan pada fase itu. Jadi hasil di sini pada intinya adalah semakin berkembang. Jadi konsepnya kita sudah tahu, kemudian mulai berkembang lagi bagaimana kita melakukan coronary transfer, myocardial perfusion-nya, dan juga melakukan suatu rekonstruksi daripada great artery. Yang perlu diperhatikan di sini adalah terjadinya suatu insufisiensi daripada koroner. Jadinya ini penyebab kematian paling sering terlibat pada pasien-pasien prognose. Dan juga perlu diperhatikan apabila episode obstruction, cepat alfa, maupun cepat alfa. Nah, ini biasanya memerlukan suatu operasi. Ini arterial switch itu bisa dibagi dua stadium dari awal kita akses daripada perikardium. Jadi akses daripada perikardium ini tidak hanya berfungsi untuk merekonstruksi daripada perikardium, tapi juga merekonstruksi daripada pulmonal arteri yang baru. Kita telah rekonstruksi coronary button, jadi itu harus dilakukan rekonstruksi, itu bisa menggunakan perikardium. Kemudian juga kontaminasi, tadi mungkin budaya pasnya, kemudian hipotermik dan myocardial protection ini juga harus dilakukan. Dan juga yang penting dalam tekniknya di sini adalah itu adalah myocardial reconstruction dengan menggunakan coronary transfer. Makanya sangat penting pada pasien fase ini adalah kita pre-op itu kita sudah tahu pasien ini kelainan koronernya seperti apa, sinyal coronary testium intramural ataupun intramural. Makanya itu kita sebelum operasi kita sudah bisa menggunakan teknik yang nanti kita gunakan ini nanti di belakang ada beberapa. Kemudian juga proses dia winning dari CT sampai operasi sistem. Jadi pada intinya pada kasus di sini adalah dilakukan suatu presisi daripada coronary button. Jadi dia akan melakukan presisi jadi dari open koroner. Jadi diharapkan yang kita dapat selama dilakukan itu adalah koronernya itu menghadap sinusnya sesuai dengan yang akan kita transfer. Takutnya kita dapat koroner yang non-facing sinus, jadi letaknya misalnya di sini. Nah, otomatis proses transfernya juga akan meningkat. Berbeda kalau kita
ketemu koroner yang langsung assuming atau facing sinus yang akan direkam. Jadi proses transfernya juga akan lebih mudah. Nah, pada kasus yang dimana yang facing assuming di sini, maka itu memerlukan berbagai macam teknik transfer daripada koroner. Kemudian ini tipsnya, jadi dihindari terjadi injury daripada koroner selama proses transfer. Nah, itu juga dikatakan bahwa apabila kita menemukan banyak cabang-cabang kecil, itu bisa dilakukan, mungkin bisa dipertimbangkan untuk ligasi. Akan tetapi sangat lebih baik lagi apabila kita bisa membebaskan koroner itu dengan baik. Jadi tidak perlu kita lakukan ligasi. Nah, di sini ini disebut dengan manuver reform. Jadi dia melakukan suatu transportasi gitu. Jadi membawa pulmoner arteri yang letak di posterior tadi ke anterior gitu. Jadi disebut dengan manuver reform. Jadi di sini dilakukan akses pulmonary dan itu kita transportasi, kemudian kita mulai melakukan rekonstruksi. Jadi pada beberapa kasus itu biasanya ada yang disebutkan juga disebut side by side anatomy disebut pulmonary artery. Nah, dikatakan bahwa walaupun letaknya side by side, manuver reform ini masih bisa dikerjakan dengan meminimalisir daripada tension daripada arteri koroner. Apabila itu masih terjadi tension, mungkin perlu memerlukan teknik transfer koroner yang lain apabila. Jadi di sini dilakukan implantasi dan alta daripada dasar pada pulmonary arteri. Nah, di sini kan dia letak pada osteumnya itu supaya dengan sinusnya, jadi baik sangat mudah untuk melakukan transfer daripada osteum. Bahkan pada kasus-kasus yang non-facing tadi, karena di sini osteum. Misalnya untuk proses transfernya itu sangat besar. Nah, di sini biasanya setelah kita lakukan rekonstruksi daripada baru kita lakukan rekonstruksi daripada pulmoner. Nah, di sini tadi kan kita melakukan suatu pulmoner reservasi daripada osteum koroner. Maka akan menggunakan satu defect daripada pulmoner. Nah, di sini dia menggunakan satu daripada effect, di mana melakukan rekonstruksi. Nah, dalam kasus-kasus ternyata ada yang memberikan satu global rekonstruksi pada perikardium. Jadi untuk mencegah, untuk membuat dia lebih besar, lebih tidak gampang penyet, sehingga mengakibatkan terjadinya stroke. Jadi itu masih menjadi pertimbangan daripada sebetulnya. Kemudian dilakukan manuver switch, kemudian switch daripada perikardium. Kemudian ini skemanya yang tadi. Jadi intinya adalah melakukan preservasi daripada osteum koroner, kemudian melakukan implantasi daripada koroner yang baru, kemudian melakukan satu manuver reform dengan arteri pulmonar di bawah ditransformasi ke arah anterior, dibuat rekonstruksi neoalta, baru kemudian melakukan rekonstruksi daripada neopulmonar. Nah, ini beberapa macam problem daripada osteum. Jadi pada bagian besar kasus biasanya osteum koroner itu berasal dari sinus apa yang facing sinusnya berhadapan. Tapi pada beberapa kasus ternyata ada osteum itu letaknya non-facing, jadi jarang. Tapi apabila ini ada, maka akan kesulitan di dalam proses transfer daripada koroner. Dan kemudian adalah single coronary artery. Nah, biasanya kalau kita menemukan arterinya letaknya bukan anterior posterior tapi side by side, itu di benak kita apakah dia single osteum koroner. Nah, sebagian besar side by side itu biasanya single osteum koroner. Dan juga ada yang koroner arterinya itu intramural, jadi dalam dinding daripada koroner arteri. Otomatis ini akan memerlukan transeksi ataupun preservasi daripada osteum koronernya lebih besar daripada yang dibuat dapat. Biasanya pada kasus ternyata malah disebutkan juga apabila tidak bisa dilakukan satu transfer daripada koroner, dia mengerjakan suatu internal mammary artery graft. Kemudian juga ini untuk single artery koroner ini dikerjakan dengan berbeda. Di sini apabila dia letak osteum koronernya jadi berhadapan dengan sinus yang akan kita transfer. Nah, ini akan jangan yang
belakang itu berfungsi, jadi otomatis kalau letak oksigennya di sini, maka akan menyulitkan dalam proses transfer dari kolesterol. Kalau letaknya facing ke sini, jadi masih bisa diatasi. Nah, berbeda kasusnya ternyata dia satu lubang. Nah, apabila dia lubang satu atau single oksigen koloner, nah, ini ada beberapa metode cara untuk yang single oksigen koloner. Jadi kalau dia lubangnya itu, jadi otomatis apabila kita akan melakukan reimplantasi saraf daripada neo alpha, otomatis kalau kita balik seperti ini, otomatis sisi yang di sebelahnya ini akan penting, ada tension. Nah, berbeda dengan yang oksigennya itu dua. Jadi kalau oksigennya dua kan dia kadang begini saja. Jadi kalau mau putar atau apa, dia tidak akan putar. Apabila ada dua koneksi arteri dari satu oksigen, maka apabila kita akan melakukan motor, kita balik, kemudian kita pasang ke arah neokorteksnya, otomatis cabang yang lain itu akan penting ataupun tension. Otomatis di sana memerlukan satu putus. Nah, ini teknik yang paling pertama dikerjakan itu, jadi Yakult ini dia mengklasifikasikan kelainan koroner sebagai seperti itu. Kemudian yang dikerjakan satu metode yang disebut dengan Yakult metode. Jadi dia koronari klinik tadi dilakukan secara derajat, kemudian dibuatkan terbentuk. Kemudian dengan neo alpha, diharapkan dengan kondisi seperti ini tadi, dengan jahit itu tidak terjadi tension yang penting, ataupun terjadinya obstruksi dari kolesterol. Itu salah satu tekniknya. Kemudian ini jadi pada intinya sama, jadi dia membuat stretcher. Jadi di neo alpha itu di sisi, kemudian jahitkan di sini tadi sinyal oksigen koroner ini, kemudian juga satu stretcher. Jadi ada satu celah tadi, jadi dia tidak akan mengakibatkan pinching daripada koroner ini, jadi masih mendapat flow daripada koroner. Ini berbagai macam teknik. Ini ada teknik lain, jadi dia apabila letaknya side by side, nah ini tekniknya lebih sulit, mungkin sulit untuk dikerjakan, tapi dia secara simple dia tidak melakukan satu transfer, tapi brain arterinya itu dibuat sayatan flat seperti ini, untuk yang dari neo alpha ini kan dibawa ke arah pulmonal tadi, disambung, karena diharapkan terjadi oksigennya itu langsung mendapatkan aliran dari neo alpha, menyebabkan ini bisa bersih. Jadi tidak melakukan transfer kepada oksigen. Jadi brain arterinya itu diberikan. Dia kan tadi baik. Ini teknik dengan menggunakan itu dengan rectangular flat. Jadi dia misalnya ternyata selama kita melakukan proses transfer tadi, itu oksigen koronernya itu tidak bisa menjangkau daripada neo alpha. Itu terjadi tension, jaraknya terlalu jauh. Jadi diharapkan kita membuat satu rectangular flat, dibuat flat pada level alpha. Jadi direktangular tadi, sehingga dia akan lebih mendekatkan ke arah koroner. Jadi dilakukan kesulitan, kemudian ini pada fase di mana kita tidak bisa melakukan verifikasi koroner yang dilakukan karena jaraknya terlalu jauh. Ini kemudian kalau terjadi intramural, kalau intramural tentu saja kita tidak bisa membuat satu button. Jadi dia harus preservasinya disesuaikan dengan perjalanan daripada koroner. Jadi bisa sampai seperti itu, karena dia letaknya masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi sangat penting diperhatikan single oksigen. Nah, kemudian kita perhatikan apakah dia intramural atau tidak. Kemudian ini yang baru juga, jadi dia pada kasus ternyata jauh banget jaraknya antara internal, ataupun sangat sulit kita melakukan suatu transfer daripada koroner ini, maupun karena letaknya dia yang facing nose, ataupun karena oksigen koroner itu tidak bisa menjangkau daripada ini. Jadi kita buat satu saluran artificial yang biasa kita kerjakan itu bisa dengan menggunakan satu dari variabel. Jadi dikerjakan membuat satu saluran koroner baru dengan menggunakan dari kalsium.
yang akan menjadi penyambung ataupun mengisi jarak antara K dengan film koroner yang terlalu kecil. Ini yang variasi. Nah, ini komplikasinya. Jadi paling penting adalah komplikasi setelah dikerjakan adalah discrimination itu adalah koroner. Jadi banyak ke koroner, kemudian akan terjadi pendarahan juga. Karena dari statistiknya kita perlu evaluasi akan terjadi pendarahan. Kemudian juga pada kasus kita akan melakukan suatu transfer daripada koroner. Jadi yang penting kita evaluasi adalah koroner. Karena apabila terjadi gangguan daripada refleksi pada koroner, pasien akan mengalami luka ataupun iskemik. Sampai kematian. Dia akan ditandai dengan anestesinya. Ataupun pada kasus-kasusnya terjadi gangguan kasus bisa terjadi rehabilitasi. Ataupun pada batas PETAS pada daerah anestesis tadi terjadi stenosis. Nah, di sini biasanya proses screening daripada CTG. Jadi proses screening daripada CTG itu prosesnya harus hati-hati. Kita harus mengevaluasi daripada anastomosisnya, kemudian perfusi daripada koronernya juga. Karena apabila terjadi insufisiensi daripada koroner itu bisa ditambahi dengan kualitas, secara kualitatif jadi kontraksi daripada detak jantung. Kemudian juga semakin banyak kita menggunakan obat-obatan vasopresor ataupun secara EKG itu menunjukkan adanya impak ataupun gangguan perfusi daripada koroner. Berarti pada pasien tersebut mungkin ada gangguan fungsi koroner pada saat setelah operasi. Jadi mungkin yang perlu kita evaluasi nanti adalah proses teknik operasi kita, apakah koronernya sudah baik atau tidak dalam proses transfer. Kemudian juga pada saat kita mengisi daripada jantung, itu kan jantung mulai mengembung, kemudian itu akan terjadi disebut dengan coronary stretching ataupun thinking, itu sampai pada oklusi, jadi hati-hati. Jadi pada saat dia transfernya baik, tapi pada waktu jantungnya diisi, kemudian dia mulai terjadi stretching atau thinking daripada coronary. Kemudian juga ada oklusi yang lain, ternyata proses transfer tadi pada saat kita melakukan transfer daripada arteri pulmonalnya itu malah menekan daripada perjalanan koroner. Jadi akibat tindakan bedah sendiri pada saat kita melakukan ventilasi, kita setelah kita observasi koroner yang sudah tidak jadi, ternyata pada saat kita lakukan transfer daripada pulmonalnya itu malah dia melakukan penekanan daripada perjalanan daripada arteri koroner. Kemudian juga adanya diseksi daripada. Jadi pada kasus-kasus tertentu juga bisa menggunakan urgensi dalam untuk mensupport terhadap detak jantung yang sebelumnya mengalami stagnasi. Jadi dia balik lagi. Jadi ini berapa pengobatan yang digunakan biasanya CTG ada dopamin maupun itu diperhatikan bahwa pressure itu harus 65 kemudian juga berapa faktor yang penting dalam ASO. Jadi di sini ada beberapa faktor yang penting untuk menilai ASO itu berhasil atau tidak, yaitu dengan menggunakan LV pressure-nya tadi, kemudian juga coronary arterinya. Jadi paling baik itu adalah kembali lagi adalah di bawah 3 minggu. Kemudian di sini biasanya pada beberapa hal, pada kasus-kasus di mana atrial septal defect ini disertai dengan kelainan lain, seperti PSD, ya kita harus lakukan penutupan atau koreksi daripada defek PSD-nya, kemudian PDA-nya, dan juga kelainan yang lain. Nah, di sini untuk result dan analisisnya, jadi Congenital Heart Surgeon Society itu hampir mengerjakan sekitar 513 pasien yang menjalani TGA, kemudian dinilai untuk survival-nya itu untuk selama 1 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun. Ternyata itu berkisar antara untuk 1 bulannya 84%, 1 tahunnya 82%, kemudian untuk 5 tahunnya 82%. Nah, di sini subvalvular stenosis ini mungkin pada awal-awal operasi, zaman dulu itu masih sering terjadi. Kan tapi zaman sekarang itu makin sudah berkurang untuk kasus stenosisnya karena dia menggunakan suatu perikardial yang sudah dilakukan di treatment dengan pemberian glutaldehyde untuk mencegah terjadinya stenosis, ataupun di sini paling penting adalah penyebab
perioperative death itu adalah suatu myocardial ischemia diakibatkan proses insufisiensi koroner tadi. Jadi harus proses transfer koronernya harus baik secara teknik dan juga myocardial preservation-nya harus baik. Jadi di sini untuk TGA itu sendiri untuk operative mortality-nya sekitar kurang daripada 5% dari sebagian besar center bedah jantung anak. Kemudian juga untuk long term-nya lebih baik. Jadi ASO ini masih merupakan suatu prosedur of choice. Jadi ini pada lanjut lagi dok. Jadi di sini kasusnya pada TGA yang ada PSD-nya. Nah, di sini biasanya TGA pada PSD-nya tadi kan sudah ada bagannya tadi. Jadi harus dinilai berapa minggu, kemudian apakah ada PH atau tidak, kita nilai secara CAT, kemudian ada PS atau tidak. Jadi diharapkan dengan adanya TGA dengan PSD ini dapatkan hasil yang lebih baik. Jadi pada intinya adalah kalau disebutkan di sini adalah dia merekomendasikan itu untuk mengerjakan VSD closure-nya dulu. Jadi dia VSD closure dulu. Jadi dia takutnya nanti apabila dia mengerjakan switch-nya dulu atau aortic reconstruction-nya dulu, dia takutnya nanti manuver pada saat kita melakukan koreksi daripada VSD ini malah akan mengakibatkan gangguan daripada koronernya maupun switch-nya tadi. Jadi pada sumber ini dia mengerjakan VSD-nya dulu baru switch daripada grid arterinya. Jadi ini masuk lagi, ini beda lagi. Nah, di sini yang tadi kan one stage, jadi langsung dioperasi ASO. Nah, pada beberapa kasus ternyata dia tidak bisa menjalani one stage, jadi dia harus two stage. Nah, two stage tadi yang saya ulang lagi adalah kita nilai secara secara simpel, LV mass index itu di bawah 40, di luar negeri bisa di bawah 35, kalau di guideline-nya di atas 50. Nah, kalau di bawah itu, maka harus dikerjakan suatu stage operation. Kemudian kita nilai juga posterior wall-nya. Ingat posterior wall-nya itu di guideline adalah lebih pada 4 mm. Kalau kurang daripada itu, maka kita kerjakan suatu two-stage operation yang kita sebut dengan LV training. Nah, LV training ini bisa di level tadi yang saya jelaskan di awal, PA bending, ataupun mengerjakan suatu bitisan. Kita pilih pressure training ataupun volume training pada pasiennya. Itu bergantung daripada kondisi pasiennya itu sendiri. Nah, yang penting adalah pada saat kita setelah mengerjakan suatu LV training, adalah post-operative evaluation-nya. Jadi dilakukan evaluasi secara berkala dari echo, bagaimana parameter echo-nya, apakah sudah tercapai atau tidak, sehingga pasien bisa menjalani stage berikutnya, bisa sampai ke ASO. Nah, di sini jadi disarankan untuk mengerjakan suatu repeat cardiac catheterization before arterial switch. Jadi untuk menilai ventricular volume-nya, ejection fraction-nya, kemudian muscle mass-nya juga dinilai. Karena diharapkan dengan hasil ini itu akan proses operasi ASO-nya akan berhasil. Jadi left ventricular wall thickness-nya tadi sesuai dengan umur pasien yang tadi kan ada bagannya di depan ataupun menggunakan guideline-nya. Kemudian rasio, jadi rasio antara tekanan ventrikel kiri dan kanan. Kalau di guideline itu sekitar 0,85. Kemudian juga ventricular volume dan mass-nya ini harus sesuai dengan umurnya. Jadi banyak parameter lain yang harus dinilai sebelum kita maju ke ASO untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi ini disebutkan, nah ini yang tadi adalah PA bending. Nah kita kan biasanya setelah PA bending, kapan kita kerjakan ASO, biasanya seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan istilah rapid two-stage switch. Ternyata dalam 7-10 hari, itu pasiennya sudah bisa langsung ke ASO. Kan, tapi ada beberapa pasien itu perlu waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu sebelum ASO. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah apabila terlalu lama, ya proses bending tadi, tentu saja dia akan menimbulkan adesi ataupun scar daripada arteri pulmonalnya. Nah, apabila dia adesi, lengket kemana-mana, kemudian juga akan mengaburkan atau menyusahkan identifikasi daripada arteri koronernya. Jadi semakin lama juga perlu dipertimbangkan hal ini apabila kita akan masuk ke ASO. Jadi takutnya nanti kita masuk ASO, ternyata selama duranto op
kita kesusahan untuk melepaskan adesinya, ternyata bendingnya juga sudah mengalami adesi, dan lain-lain. Jadi ini diagramnya, jadi pulmonary artery bendingnya, kemudian ini dikerjakan suatu ini pressure training, ini volume training. Jadi untuk melatih daripada LV-nya. Jadi lanjut lagi. Oh masih di sini. Senin ya. Nah ini dari Prancis sebenarnya. Jadi nyebutnya susah. Jadi saya sebut ref procedure aja. Jadi di sini biasanya dikerjakan pada pasien-pasien dengan DTGA dengan adanya VSD. Nah, di sini pasiennya itu ada severe PS, jadi tidak bisa dikerjakan ASO karena ada PS-nya tadi. Maka dipertimbangkan bisa dengan Raceli. Tapi Raceli di sini untuk long term-nya tidak baik karena dia pasiennya itu usianya kecil, konduinya itu kan tidak mengikuti pertumbuhan daripada pasiennya. Jadi untuk long term-nya tidak baik. Jadi bisa dipertimbangkan suatu Wilk procedure. Jadi di sini pada intinya adalah dia melakukan suatu reseksi infundibulum untuk membesar daripada PSD-nya. Kemudian dia membuat intraventricular baffle untuk redirect, jadi mengubah aliran dari LV-nya itu menuju aorta. Jadi hampir sama dengan yang sebelumnya yang Rastelli tadi, tapi di sini pada kasus ref prosedur ini dia mengerjakan suatu Lecombe maneuver. Jadi dia tidak menggunakan kondui, tapi dia menggunakan Lecombe maneuver. Kemudian dia akan melakukan rekonstruksi secara langsung daripada LV dengan PA, tapi dia dibantu dengan menggunakan suatu patch. Jadi berbeda dengan Rastelli, jadi menggunakan kondui, dia menggunakan suatu patch. Jadi disebut di ini Lecombe itu mengerjakan 50 kasus selama pada usia dengan mortality rate-nya itu sekitar 18%. Nah, ini jadi dia prosedurnya tadi yang saya jelaskan. Jadi dia melakukan yang karena ada PS tadi, dia lakukan resesi infundibulum, kemudian PSD-nya dibesarkan, kemudian ditutup dengan patch. Jadi patch-nya itu langsung mendirect aliran daripada LV ke aorta. Kemudian dia mengerjakan suatu prosedur Lecombe. Jadi dilakukan Swiss, jadi pulmonal arteri yang letaknya posterior dibawa ke anterior. Kemudian yang di anterior tadi pulmonary arterinya itu dihubungkan dengan menggunakan suatu patch. Jadi ini jadi dia langsung ke RV-nya pulmonalnya, jadi tidak melalui. Kemudian ini bagian yang lain, jadi bersama prosedur. Jadi dia pada intinya adalah menggunakan patch berbeda dengan yang Rastelli tadi menggunakan kondui. Nah, ini kalau yang berikutnya ini yang lain lagi, ini Nikaido. Jadi Nikaido prosedur ini dikerjakan pada kasus DPDKA dengan VSD dengan PS yang tadi. Jadi di sini prosedur di sini ditekankan adalah aortic root-nya itu dimobilisasi dan ditranslokasi. Jadi aortic root-nya yang dipindahkan. Nah, ini operasinya juga semakin susah lagi. Jadi pada intinya dia melakukan suatu harvest daripada aortic root daripada RV tadi. Jadi yang aortic root-nya itu masih ada arteri koronernya yang tersambung di sana. Kemudian dia hampir sama, jadi lakukan relief daripada RVOT-nya dengan melakukan reseksi, kemudian melakukan rekonstruksi, kemudian, nah di sini dia pada intinya dia aortic root-nya yang ditransfer langsung. Jadi ke buat untuk suatu switch. Jadi dia tetap mengerjakan manuver Lecombe, tapi di sini aortic root-nya ikut dibawa untuk ditransfer. Biasanya pada kasus yang ada PS-nya. Jadi ini merupakan suatu variasi yang tergantung dokter bedahnya milih yang mana, mau dia root procedure ataupun Nikaido pada kasus-kasus dengan PS, ataupun kalau tidak bisa, dia bisa mengerjakan Rastelli pada kasus dengan PS. Jadi ini diagramnya, jadi bisa nanti dilihat dan dibaca. Sudah saya isi masing-masing
step-stepnya operasinya dikerjakan. Ini juga ada yang disebut dengan Damascus Stencil Operation. Jadi pada intinya Damascus di sini dia dari MPA-nya dibuat hubungan langsung ke aortanya. Kemudian di antara pulmonalnya tadi dengan RP-nya itu dibongkar dengan menggunakan suatu konduit. Jadi ini variasi aja yang mana yang bisa dikerjakan pada kasus-kasus dengan anatomi yang sulit. Jadi mungkin ke depannya akan ditemukan teknik baru lagi. Jadi post operatifnya itu sangat penting, Dok. Jadi pada post operatifnya itu follow up setelah speech itu kita harus menilai stenosis daripada anastomosisnya, arteri koronernya, kemudian apakah terjadi iskemik atau tidak, apakah aritmianya, kemudian katup-katupnya. Jadi berbagai macam hal yang harus kita nilai. Diharapkan sebenarnya dengan teknik yang baik, pemilihan pasien yang baik, patient selection yang baik, dengan human resource yang baik, perawatan post-op yang baik, akan menghasilkan ASO atau Swiss operation yang baik dan berhasil. Nah ini pada kasus di mana ternyata coronary arterinya ini tidak bisa ditransfer. Jadi ada timbul ide untuk mengerjakan sesuatu hampir mirip dengan CABG. Jadi dia melakukan suatu bypass dengan menggunakan internal mammary artery. Jadi apabila kita buntu tidak bisa mengerjakan ini, pericardial roll nggak bisa, rectangular flap nggak bisa, kemudian juga J incision tadi nggak bisa, ya mungkin bisa dipertimbangkan ini. Jadi masih banyak ada jalan untuk melakukan transfer daripada koroner dengan kesulitan yang beragam pula. Ini ternyata setelah ASO dievaluasi koronernya itu mengalami stenosis. Jadi penting juga post-op-nya untuk dinilai untuk koronernya. Sekian, Dokter. Baik, terima kasih Mas Bli, ya lengkap, detail, dan jelas juga untuk saya review ya. Nanti minta tolong di copy di desktop saya. Memang TGA dengan variasinya itu memang suatu operasi yang challenge ya. Jangankan saya, guru-guru saya pun juga masih menjadi suatu tema yang sangat discussion sekali ya di forum-forum manapun ya. Nah, di sini memang saya sudah melakukan kira-kira 10 atau 12 ASO ya. Tapi yang berhasil hanya 2 ya, hanya 2 yang berhasil hidup sampai saat ini. Yang lainnya mungkin ya karena memang pengetahuan saya masih kurang. Kedua juga memang ada hal-hal yang belum bisa disiapkan, tapi kita sudah melakukan ya. Namun setelah pengetahuan bertambah, berkembang, pasien ada, terus terang ini merupakan suatu challenge bagi seseorang seperti saya ini ya. Dan saya memang harus mengkader beberapa orang lagi untuk bisa menjawab tantangan ini. Baiklah, saya buka diskusi, silakan. Ya, silakan. Izin banget. Untuk pertimbangan univentricular repair, misalnya itu apa aja misalnya yang univentricular ini? Apakah ke arah PCPS atau pitisan dulu atau bagaimana? Kapan kita putuskan seperti ini? Seperti itu. Kemudian untuk misalnya PS-nya itu, kalau TLF kan kita usahakan sampai PS ringan. Kalau pada TGA sampai seberapa banyak. Kemudian untuk PR apakah acceptable apa enggak kalau sampai terjadi PR untuk PS-nya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya coba menjawab.
Jadi pada kasus-kasus ternyata pada TGA ini kita tidak bisa mengerjakan suatu ASO arterial switch yang tadi. Nah, di sini disebutkan apabila tidak melingkupi daripada ekonya ini sudah enggak. Kemudian juga ternyata pasiennya itu VSD dengan adanya PS. Nah, ternyata kalau misalnya dia ada PS, berarti kita tidak bisa mengerjakan suatu arterial switch operation. Karena kita perlu melakukan relief daripada PS-nya. Nah, relief daripada PS-nya itu adalah bisa menggunakan berbagai macam teknik tadi. Antara lain adalah Rastelli tadi, kemudian Nikaido, kemudian ref prosedur tadi. Nah, sedangkan pada kasus kapan kita melakukan suatu reparasi daripada univentrikular. Nah, ternyata pada proses daripada univentrikular tadi ya apabila dia tidak bisa dikerjakan suatu biventricular repair. Jadi mungkin sama dengan pertimbangan yang tadi apabila syarat-syarat biventrikularnya tidak bisa tercapai, maka kita langsung ke univentrikuler. Jadi pasiennya cuma sampai ke level univentrikuler. Jadi syarat biventrikularnya tidak tercapai, maka kita kerjakan satu univentrikuler. Sedangkan pada kasus di mana PS tadi yang TOF ya Mas. Nah, tadi PS-nya tadi kita resesi sampai pada TOF kan PS-nya ringan. Kemudian sampai pada PS. Jadi menurut saya sih hampir sama dengan TOF kan pada intinya kita melakukan satu relief daripada PS-nya dengan melakukan resesi pada infundibulumnya. Nanti diharapkan nanti tidak ada PS-nya tadi itu alirannya jadi tidak terjadi failure daripada jantung. Menurut saya sih hampir sama, tapi saya juga baru baca segitu. Nah. Perlu dipilah ya. Maksudnya yang ditanyakan itu PS pada neopulmonari atau pada sebelum dilakukan operasi. Ya, kalau PS itu sebelum dilakukan operasi, waktu yang adalah pilihannya bukan sebenarnya pilihan yang ideal bukan ASO. Sebab ingat ya, PS pulmonary stenosis ya yang pre-op-nya, nah pulmonal arterinya nanti kan jadi neo aorta. Nah, neo aorta itu nanti aortanya nggak boleh stenosis. Ya, nggak boleh stenosis. Itu yang harus dipikirkan. Tapi kalau neo pulmonary artery boleh stenosis. Jadi bisa difahami ya. Kalau neo PA ada stenosisnya, berarti aortanya awalnya ada stenosis. Kebalikannya, kalau neo aorta ada stenosis, berarti awalnya PS-nya memang stenosis. Kan di-change antara PA dengan aorta. Ya. Jadi kalau saya jelaskan aja, kalau memang PS-nya itu bukan PS yang neo PA, ya hati-hati karena PA yang awal itu nanti akan jadi aorta, jadi neo aorta, hati-hati, ya karena stenosis pada aorta itu nggak main-main, ya. Padahal di sini tadi sudah disajikan beberapa menu operasi, ya. Jadi kalau memang ada stenosis dari PA awalnya, ya sebaiknya jangan di-ASO. Ya, sebaiknya harus pakai ref ya atau pakai Rastelli. Kan begitu. Tadi sudah jelas sekali. Tapi kalau memang kamu maksa, ingat neo aorta dengan stenosis ya, itu akan jadi masalah nanti. Jadi masalah. Dampaknya juga pada flow dari koroner arteri koroner. Karena akan bermasalah pada miokardium. Dan hasilnya akan enggak bagus. Ya. Jadi pilihan-pilihan operasi itu banyak sekali pada TGA. Ya. Jadi terutama yang mau ujian ya. Jadi tadi disebutkan ada 3
repair atau 3 operasi pada TGA. Level atrium, kemudian level ventricle, dan level great arteries. Ya, kalian harus tahu itu pembagian itu. Jadi level atrium itu adalah operasi fisiologis, ya, bukan anatomis, tapi fisiologis. Jenisnya ada Mustard, ada Senning. Ya, prinsipnya adalah mengalihkan flow dari vena cava, ya, dialihkan ke atrium kiri. Sedangkan ventrikelnya itu tetap nggak diapa-apain, ya, ventrikelnya tetap. Jadi nanti kalau sudah jadi Mustard atau Senning, ya, itu yang dioblak-oblak itu kan level atrium, ya, karena pengalihan atau reroute dari atrium, reroute dari drainase atau sirkulasi dari vena cava, ya. Nah, itu nanti yang kalau memang sudah jadi, kamu lihat ini bahwa RV sama LV-nya nggak diapa-apain. Jadi nanti yang jadi pumping sistemik tetap RV, ya, tetap RV. Kemudian jadi pumping pulmonal adalah LV, ya. Jadi ini yang nggak diapa-apain, ya. Cuman memang secara prosedural itu sebetulnya lebih mudah. Namun, ya, kenapa banyak ditinggalkan sekarang? Pertama, kalau memang nggak anatomis. Ya, kedua adalah rootnya panjang, ya, sehingga gampang terjadi trombosis di situ, obstruksi dari vena cava, ya, aliran vena cava. Kemudian juga karena levelnya membuat baffle atau baffling di level atrium itu kita nggak tahu conduction tissue-nya bagaimana rutenya, ya, sehingga bisa terjadi suatu gangguan irama, ya. Cuma 2 aja sebetulnya, ya, antara operasi Senning ataupun Mustard, ya, itu masalahnya cuma 2 post op-nya sebetulnya secara umum, ya, selain perdarahan, ya. Secara umum cuma 2, yaitu bafflingnya atau rutenya itu buntu, obstruction. Yang kedua karena gangguan irama jantung, ya. Cuma 2 itu. Kemudian kalau yang kedua adalah level ventricle, ya, level ventricle itu disebut adalah Rastelli, ya, Rastelli dan Rev sebetulnya, ya. Rastelli dan Rev. Reparation letas apa tadi ventrikular, ya. Dan memang itu hal itu adalah merupakan suatu terobosan sebetulnya, ya. Kapan diminta itu, kapan dipakai itu maksudnya. Ada beberapa hal, terutama itu terjadi karena surgeon menghadapi beberapa kesulitan. Utamanya kesulitannya adalah coronary transfer. Itu paling sulit, ya. Tadi disebutkan bahwa pada ASO main problem utama dan as soon as possible terjadi itu adalah problem dari transfer arteri koroner, ya. Jadi pilihan-pilihan itu banyak sekali, tinggal kita aja, ya. Saya yang lain-lain itu enggak familiar, ya. Tapi saya mencoba familiar satu teknik dulu, ya, yaitu ASO. Karena hasil kita belum bagus. Dari 12 yang saya kerjakan yang berhasil cuma 2. Ya. Kemudian yang paling anatomis sekaligus fisiologis adalah level repair-nya atau koreksinya atau operasinya level great arteries. Jadi yang dioblok-oblok adalah arteri pulmonalis dan aorta dipindahin, ya. Dan yang namanya ASO. Dan ASO itu main problem utamanya sudah saya sebut adalah masalah arteri koroner. Masalah arteri koroner itu sudah masalah umum, ya. Apalagi kalau ada masalah pada anatomi arteri koronernya sendiri, ya. Jadi mungkin itu ada pertanyaan lain, mungkin silakan. Ya, silakan. Izin bertanya kepada Dr. Tomang. Pertanyaan pertama itu tadi katanya mixing terbaik di tingkat atrial, kenapa ya, Dok? Terus
kapan kita melakukan mixing di atrial, PSD atau di PFO-nya itu dokter. Terus yang kedua, efek training itu ada bitisan ada PA bending atau kombinasi keduanya. Kapan dilakukan bitisan saja, PA bending saja atau kombinasi keduanya. Terus dari guideline itu kan tadi dituliskan mass index-nya itu minimal 50, tapi dokter bilang dari 38 sudah bisa. Kenapa ada perbedaannya, dok? Terus yang berikutnya, Sujian ditaruh Kaisa. Kamu yang pertama ditaruh Kaisa sehingga makan tuan. Kenapa terus? yang terakhir, dok, jika kita udah melakukan liquid training tetapi gagal, apakah ada tahap selanjutnya untuk melakukan retraining dari LP itu, dokter? Dan itu targetnya berapa hari? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kayaknya pertanyaannya rangkaian. Untuk yang pertama di sini mengenai level daripada mixing. Manusianya Nelly yang pertama. Tak simpan. Sampai Kaisa. Di sini level mixing yang terbaik pada kasus-kasus dengan TGA itu adalah di level atrial. Ini sudah dijelaskan pada presentasinya Thomas yang sebelumnya, karena di level atrial itu berbeda dengan di level ventricle. Jadi karena pada level ventricle itu sudah ada pressure-nya, kemudian juga sudah terjadi pumping daripada blood flow-nya. Jadi proses mixingnya itu tidak akan sebaik di level atrial tadi. Jadi kalau di level atrial itu tekanannya rendah, mixingnya masih bisa terjadi, bisa tercapai. Makanya pada kasus-kasus di mana TGA itu dikerjakan, kan tadi ditanya mixingnya kapan ventricle, kapan atrial. Nah, biasanya pada TGA dengan IPS yang dipilih yang terbaik adalah yang di level atrial. Makanya dikerjakan suatu bus. Nah, berbeda kalau misalnya kalau kita merencanakan operasi. Nah, kalau operasi tentu kita bisa milih mixingnya di level atrium ataupun ventricle. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi adalah pilihan utama adalah tetap ASO. Jadi kalau nggak bisa ASO, ya kita pilih mau mixing di level atrial ataupun ventricle. Disesuaikan dengan tambahan kelainan daripada pasiennya. Kalau misalnya dia ada PSD sama PS, ya kita pilih, kita tidak bisa transfer koroner, ya kita pilih mixingnya level ventricle dengan Rastelli, REV, dan lain-lain, Nikaido. Sedangkan apabila dia tidak bisa ASO, transfer koronernya nggak bisa, tapi dia nggak ada PS, terus nggak ada PSD, mungkin bisa dikerjakan yang atrial level, yang Mostert ataupun Senning tadi. Tetapi untuk Mostert dan Senning di sini indikasinya juga sangat jarang untuk dikerjakan. Biasanya, kemudian ini pertanyaan yang kedua mengenai parameter ya tadi. Parameternya yang LV mass index-nya itu 50 kan di guideline. Nah, tadi dibilang 38. Maksudnya sih 35 sama 40. Nah, ada yang itu tergantung berbagai macam center, tergantung daripada dia sudah bisa mengerjakan ASO-nya berapa kali, learning curve-nya sudah baik, mungkin dia bisa mengerjakan dengan cut off point yang lebih rendah dari yang dipatokkan. Tapi menurut guideline alangkah baiknya adalah di atas 50. Karena itu diharapkan dengan di atas 50 itu standarnya. Kita bisa mengerjakan ASO. Sedangkan ada beberapa center yang malah 35 aja dia sudah bisa masuk. Kemudian juga 40 jadi cut off point mereka itu berbeda-beda. Karena untuk menilai ASO itu tidak semerta-merta satu poin saja. Maksudnya ya kita lihat left mass index aja kita langsung ASO, yang enggak. Jadi kita harus perhatikan juga parameter lain. Bagaimana koronernya, kelainan lainnya juga. Bagaimana keadaan pasiennya yang penting. Apakah pasiennya ternyata tidak untuk operasi, dia malnutrisi, kurus banget. Ya, jadi pertimbangan juga untuk kita kerjakan operasi. Kira-kira berhasil apa tidak? Jadi untuk cut off point-nya, Dr. Nelly bisa guideline itu 50. Tapi ada yang bilang 35 sampai 40. Jadi tergantung lagi, tapi yang penting adalah penilaian echo itu kan bersifat operator dependent. Jadi mungkin perlu orang yang benar-benar expert untuk benar-benar bisa memastikan parameternya itu sudah sesuai atau tidak, atau malah mengerjakan suatu echo ulang. Kemudian apa lagi? Kapan PA bending sama bitisan. Jadi sudah saya jelaskan tadi,
Kalau untuk LV training itu biasanya disiapkan apabila LV mass index-nya itu kurang daripada cut off point-nya, posterior wall-nya juga, dan juga apabila pasiennya itu bentuk yang tadi yang saya bilang geometrinya itu bentuk LV-nya banana shape. Jadi dia karena ukurannya kecil kemudian tertekan daripada dinding ataupun septum daripada ventrikel kanan, sehingga dia ukurannya kecil. Nah, itu biasanya dikerjakan suatu LV training. Ada 2, tadi pagi sudah dijelaskan juga sama Dr. Danang, ada 2 dengan menggunakan bitisan ataupun dengan menggunakan suatu PA bending. Nah, di sini yang saya baca sih kalau biasanya pasiennya itu mengalami desaturasi, misalnya saturasi di ruangannya itu 60-an, nah kita perlu LV training juga pada pasien ini, maka kita pilih yang mana? Tentu saja yang meningkatkan saturasi, prinsipnya adalah bitisan, selain juga meningkatkan LV trainingnya. Sedangkan pada kasus-kasus yang di mana dia tidak ada desaturasi, jadi saturasinya berkisar di atas 70, 80, ya tentu saja yang kita pilih adalah pressure training dengan menggunakan PA bending. Kemudian juga ada pertanyaannya lagi, dievaluasi berapa lama. Tadi kan sudah saya jelasin berapa lamanya. Jadi berapa lama itu tergantung lagi hasil evaluasi eko post operatifnya. Ada di literatur disebut dengan rapid switch. Jadi dalam waktu 7 hari dia sudah bisa langsung ke ASO. Nah, tapi itu perlu tanda kutip penilaian yang baik. Apakah memang benar pasiennya bisa dilakukan switch. Nah, ada juga yang malah sampai berminggu-minggu. Sampai 5 minggu, 6 minggu, ada sampai berbulan-bulan. Nah, apabila sudah lama seperti itu, yang perlu Dr. Nelly perhatikan, apabila dia sudah bisa tercapai parameternya, bagaimana dengan adesinya? Takutnya nanti terlalu lama, adesinya semakin parah antara grade arterinya, dan juga kita kesusahan dalam mengidentifikasi koronernya juga dalam proses transfer ini. Tentu saja pasiennya bisa secara eko dioperasi, tapi secara teknik mungkin lebih sulit. Nah, itu juga mungkin akan mengurangi keberhasilan daripada operasi. Jadi memang setelah tindakan LV training tadi, two stage tadi, evaluasinya itu sangat penting untuk menentukan kapan kita mau masuk. Kan tetap dievaluasi ekonya. Jadi kan LV bending atau PA bending atau bitisannya itu kan, nah apakah yang kita kerjakan itu sudah efektif? Itu dulu jadi catatan untuk melakukan LV training. Apabila dia sudah efektif, ya tentu saja waktunya lebih singkat. Sedangkan pada kasus ternyata di PA bendingnya kita tidak efektif untuk LV trainingnya. Nah, otomatis perlu waktu yang lebih lama itu malah reoperasi untuk PA bending. Jadi nggak ada cut off point hari, tapi cut off point-nya adalah bagaimana kita berhasil melakukan tindakan PA bending dan ekonya bagaimana. Penilaian ekonya didapatkan apa. Jadi bukan hari. Ya, pertanyaan pertama itu mixingnya di atrial ya, itu first of choice-nya. Kenapa? Tadi sudah beberapa dijelaskan. Yang kedua adalah lebih mudah, ya, lebih mudah secara teknik daripada kamu joblosin septum ventricle, tahu-tahu kamu joblosin sesuatu yang lain. Lebih mudah menjoblos pada septum dari atrium satu. Yang kedua, pressure dari atrium kan tidak setinggi ventricle, ya, sehingga kalau kamu buka septum atrium, ya, itu kejadian, kalau memang terjadi kejadian kedepannya kejadian pulmonary hypertension, ya, PH, itu lambat dibanding kalau terjadi komunikasi antara RV dan LV atau VSD, ya. Semakin besar VSD-nya berarti semakin gampang terjadinya PH, semakin cepat maksudnya, ya. Kira-kira itu yang dimaksud, sehingga lebih pas dilakukan mixing di level atrium, ya, atrial mixing. Biasanya untuk kasus-kasus yang severe cyanosis kita lakukan itu, ya, untuk mengantisipasi parallel circulation-nya itu, ya. Kemudian tentang apa namanya
Apa tadi kedua? PA bending ya. Ya, kamu mesti tahu, ini kasus kita yang tadi di WA group saya apa namanya amati ya. Saya lupa kasus jenisnya apa. Pada TGA, kamu harus tahu TGA itu IVS apa VSD. Harus dijelaskan TGA IVS, TGA VSD. Karena perilakunya, sifatnya, karakteristiknya, dan tata laksananya berbeda. Ya, jadi jangan cuma TGA gitu aja. TGA, IVS, atau VSD. Ya, itu penting sekali. Ketika ada TGA dengan VSD, ya, kita berpikir ada pH enggak? Gitu kan? Ada pH enggak? Ya. Biasanya TGA dengan VSD, apalagi VSD-nya cukup besar, itu biasanya posture wall-nya cukup tebal, ya. Kemudian juga LV mass index-nya juga seringkali terpenuhi karena VSD-nya sendiri itu kan sifatnya pressure ya. Sifatnya kan pressure, bukan volume saja, tapi pressure. Itu sudah menjadi suatu self LV training, ya, self LV training. Kecuali kalau PDA apa namanya VSD-nya kecil, ya. Jadi kalau ada TGA dengan VSD, kita berpikir ada pH enggak, ya. Ketika ada pH, berarti kita harus mengendalikan pH itu. Karena pH itu merupakan kontraindikasi dilakukan ASO. Ya kan? Kontraindikasi dilakukan ASO. Padahal kita maunya ASO. Berarti ya jangan ada pH dong. Tapi ini ada pH, bagaimana? Ya harus dikendalikan. Pengendalian pH dengan apa? Mengurangi pulmonary blood flow. Ya, mengurangi pulmonary blood flow dengan apa? Tentu saja dengan PA bending. Nah, kalau misalnya sudah di PA bending, kemudian terjadi desaturasi, apa sikap bagaimana yang selanjutnya? Ya, jadi ya dilonggari. Itulah saya bilang bahwa PA bending itu enggak gampang observasinya. Kalau terjadi desaturasi mendadak, harus taking back to OR, longgarin, ya, longgarin supaya pulmonary blood flow-nya terpenuhi. Kalau enggak, dia akan terjadi suatu desaturasi yang prominent, yang betul-betul severe, bisa terjadi suatu kematian yang mendadak, bisa itu. Itu yang TGA VSD. Nah, kalau misalkan TGA dengan IVS, ya, misalkan ya, hanya ada komunikasi di level atrium aja. Karena kalau TGA IVS 100% mati pasien, ya, karena harus ada komunikasi, ada mixing intrakardiak mixing harus ada. Sedangkan extracardiac mixing macam PDA itu kurang efektif ya untuk hal ini. Jadi yang diperlukan adalah intrakardiak mixingnya dan harus adekuat. Jadi kalau IAS sama IVS-nya intak semua ya, septum pada atrium dan ventrikelnya intak semua, mati pasien. Jadi harus dilakukan BAS, ya, harus dilakukan BAS. Ya. Jadi kalau TGA IVS problemnya adalah severe cyanosis. Severe cyanosis harus dilakukan CITO-BAS untuk mixing yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, untuk menuju ke ASO harus kamu lihat LV mass index-nya berapa, posture wall-nya berapa. Itu masalah pada TGA IVS. Ya, karena perlu LV training. Tapi kalau TGA VSD-nya cukup besar, itu merupakan self LV training. Ya, jadi yang kita kendalikan adalah PA bending untuk mengendalikan pH-nya. Tapi untuk yang TGA IVS itu enggak ada pH. Tapi masalahnya pada posture wall index, ya, posture wall mass sama LV mass index. Masalahnya di situ. Kalau kita mau ASO biventricular repair, kan ASO ya, artinya ventrikel kiri dan kanan diharapkan sesuai dengan normalnya. Jadi ventrikel kiri diharapkan tebal, tapi kalau kurang, bagaimana cara LV trainingnya?
yaitu dengan PA bending. Nah, kalau di PA bending, kemudian disaturasi, bagaimana? Masa dilonggarkan? Bukan, kalau kamu longgarkan, berarti tujuan LV trainingmu nggak berhasil, nggak akan tercapai, sama aja bohong. Jadi bagaimana dong caranya supaya tujuan LV trainingnya bisa tercapai, tapi pulmonary blood flow-nya juga tetap adekuat, yaitu dengan menambah BT shunt. Gitu loh ya. Jadi saya koreksi pernyataan si siapa jenenge? No. Martopo, so Martopo ini. Anak buahmu siapa sih jenenge? Richard. Ya, Richard. Itu dia nggak tahu. Seperti pertanyaan Nelly tadi. Nah, ternyata dia bisik-bisik sama si Nelly. Rupanya ya, tanya-tanya podo gak ngerti nih. Ya, dia nggak ngerti PA bendingnya itu tujuannya itu apa. Ya, apakah untuk mengendalikan pH atau untuk LV training? Kalau nggak salah pasien yang sekarang ini ya, atau yang kemarin ya. Ya, jadi seperti itu ya. PA bending itu bukan untuk mengendalikan pH saja, bukan untuk LV training saja, bisa dua-duanya. Ya. Nah, untuk kasus yang TGIVS, kalau untuk LV trainingnya harus PA bending. Tapi kalau dalam PA bending disaturasi, apa yang harus kita lakukan? Ditambahi volume untuk memenuhi aliran darah ke paru. Cukup itu, ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ya. Sampai kapan? Idealnya 7 sampai 10 hari, idealnya di atas buku, di atas pengalaman orang lain, referensi ya. Kenapa? Ya itu tadi untuk menghindari supaya tidak terjadi masalah. Kalau berlarut-larut, ya bisa aja kamu tunggu. Oh, LV mass indeksnya belum terpenuhi. Saya mau ASO. Terus sampai 6 bulan, 7 bulan, sampai setahun, kamu nggak lepas-lepas PA pendingnya. Apa yang terjadi? Selain adhesion nanti, juga yang dikhawatirkan adalah terjadi suatu distorsi atau apa namanya, terjadi masalah anatomi dari katupnya terutama, ya. Jadi terjadi PS. Nah, tadi saya bilang kalau PS kan nggak bisa diaso, ya, harus Rasteli atau RAF. Bisa aja kamu melakukan sampai 1 tahun ya, 1 tahun baru bisa ini. Tapi bukan untuk ASO, buat aja REF atau Rasteli, ya, REF atau Rasteli. Yang kedua adalah bagaimana kamu mencari koronernya. Sebenarnya bisa aja kita belah ya, grid arterisnya, aorta yang kita belah. Nah, yang di dalam itu kan nggak terpengaruh, ya. Kita sogok aja ostiumnya, kita ikuti ya dengan apa namanya sonde ya, arahnya kemana. Tapi masalah kedua, dosis kedua, bagaimana kamu membebaskan koroner? Sudah tahu koroner, tapi kamu membebaskan koroner bagaimana? Orang jantungnya lengket dengan sekitarnya, ya. Jadi istilahnya 7 sampai 10 hari itu adalah untuk next operation-nya itu lebih bisa lah, lebih mudah, tolerable lah, ya, daripada kamu sih belum pernah operasi yang lengket-lengket ya. Nanti nangis sendiri kamu datang meja operasi ya. Bukan hanya nangis, kalau saya nganggap kami terkencing-kencing ya. Akan mengalami hal tersebut. Ya, sebelum terjadi itu ya kamu harus membuat suatu pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, jadi intinya kalau sudah terpenuhi kerjakan. Kalau belum terpenuhi teruskan, tapi dengan konsekuensi. Oke, kirim aja ke Jakarta. Ya, ya betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Last question mungkin. Ya, silakan.
Saya jawab ngomong ya. Langsung aja ya. Saya jawab langsung ya. Ya, Dan. Ya. Jadi kalau Ya, wah, menyingkat waktu aja. Ya. Jadi dari sini pertanyaan ini esensinya apa sih? Preoperatif diagnostik, diagnosa. Ya. Jadi diagnosa itu bisa membawa lancar tidaknya operasi. Lancar tidaknya operasi bisa berdampak pada sulit tidaknya, lancar enggaknya pasca operasi. Ya, preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Syarat utama diagnostiknya harus bagus dong. Ya, diagnosanya harus bagus, akurat. Ya, kalau kamu kurang happy dengan diagnosanya itu, tambahkan diagnostik lain, misalkan CT angio atau MRI, ya, supaya tahu. Kadang-kadang kalau dengan kateterisasi jantung, kadang-kadang kalau ada masalah ya sehingga kontrasnya kurang atau apa, pasien spell dan sebagainya, misalkan di ruang cath lab tidak bisa diteruskan, sehingga tidak tervisualisasi masalah koronernya, ya akan terjadi seperti yang kamu tanyakan. Ya sebagai surgeon kamu harus jangan terima mentahan begitu saja. Loh mana ini koroner? Saya pengen tahu koronernya. Ya, enggak boleh ditawar. Oh iya saya kerjakan. Jangan, itu menunjukkan kebodohan kita. Ya. Seorang surgeon itu ya agak cerewet gitu ya. Artinya bahwa untuk kepentingan pasien sendiri juga untuk kepentingan kita sendiri. Kita kan eksekutor istilahnya. Ya, boleh dong cerewet, ya. Sehingga pertama adalah diagnostik yang baik, diagnosa yang baik, ya, yang akurat. Itu pun kamu masih harus punya plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Kalau terjadi ini bagaimana? Kalau terjadi ini bagaimana? Intraoperatif, ya. Jadi kamu harus menyiapkan plan A, plan B, plan C dan sebagainya, ya. Kalau misalkan tadi side by side misalkan, tapi di preoperatif diagnosanya tidak tervisualisasi atau bahkan karena ada mispersepsi, oh ada 2 ostiumnya. Ya, padahal referensi menunjukkan sebagian besar side by side itu koronernya adalah single ostium. Sehingga kalau kamu sebagai surgeon harus menyiapkan kalau 2 ostium dan 1 ostium. Ya, 2 ostium aja kamu juga berpikir ini berhadapan-hadapan enggak ya? Nah, gitu kan sudah digambarkan semua. Ya, seperti itu. Jadi harus cerewet dan harus menyiapkan strategi tambahan, plan tambahan. Ya. Dan selanjutnya memang ya enggak bisa kamu. Seperti saya kemarin itu juga saya enggak tahu kalau single ostium. Tahunya di atas meja operasi. Sedangkan saya hanya membaca sekilas saja mengenai teknik operasi single ostium. Ya. Tapi itulah artinya saya mempunyai plan B. Harus disiapkan. Bukan double L nanti di atas meja operasi. Kamu tahu Nelly, double L itu apa? Hah? Tahu enggak? Kalau enggak tahu, kamu harus di sini 10 tahun lagi. Kamu tahu? Enggak tahu melak guyu. Ya, double L itu lolo. Tahu kamu? Ya nanti tanya teman-temanmu. Ya. Oke, ngerti ya? Edi biasanya mau nanya ini. Sudah diwakili. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi,
Saya kepingin dari kalian itu bisa istilahnya interest ya sama bidang-bidang pediatrik ini sangat banyak challenge-nya ya. Jadi nggak cukup 1, 2, 3 orang saja, harus banyak orang yang interest. Memang ya, memang saya dikasih tahu guru saya waktu itu Dr. Yusuf Rahmat. Kamu jangan bandingkan bidang pediatrik jantung dengan dewasa. Yang satu, pediatrik jantung itu kongenital itu lebih sulit karena kelainan anatomi sejak awal dia nggak pernah normal. Kalau dewasa kan pernah normal, ya. Satu. Yang kedua, yang biasanya jadi pikiran kaum muda seperti kalian ya orientasinya ya. Pediatrik itu nggak ada uangnya dibanding dewasa. Jadi pesan guru saya seperti itu, ya. Tapi nggak tahu saya kok secara otomatis kok saya diarahkan pediatrik ya sama Prof. Paul waktu itu. Padahal saya dulu ngerjakan sembarang hal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya. Nanti hari Senin nggak ada operasi, kita mungkin isi ilmiah lah. Ya, ini si maestro 1 ini. Ya. Jadi mungkin saya ada 2 pertemuan ya, siapa namanya B, mengenai strategi menjawab ujian. Kalian semua bisa boleh mengikuti, mendengarkan ya. Pediatrik kan nggak ada operasi, dewasa nggak ada operasi, silakan. Terus kemudian mengenai diagnostik, kamu harus menguasai. Diagnostiknya itu nggak rewel kok, nggak macem-macem kok, straightforward biasanya. Kasus-kasus ujian itu adalah yang disampaikan itu bukan sesuatu yang advance, no, ya. Jadi nanti kita coba menjembatani, membuka wawasan kamu supaya tidak terjadi kecelakaan seperti kakakmu yang dulu itu, ya. Blocking dari 4 soal hanya 1 soal saja yang diselesaikan, kan sayang, ya. 1 soal awal lagi yang simple, sayang, itu kan. Oke, hari Senin ya, hari Senin jam-jam ya habis morning report lah, oke. Ini ada pre-op nggak? Saya punya waktu 5 menit. Jadi mengenai cartridge adanya hari Selasa sore. Berarti kita mulai start Rabu, 3 kasus ya. Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Urgent semua ya. Kan 3 pasien urgent ya. Yang minggu kemarin kan ada 3 urgent. Itu yang atas nama Aftar, itu kena bulan sudah dirutinkan akan jadi di depan ini. Apa itu? Pasiennya Menolak. ya nanti akan Jangan dulu lah. Ya. Meluas. Dia urgennya apa? Urgennya apa ini? Kan VSD biasa ini. Left to right jump. Ya, ditulis dong pH. Jadi kita tahu urgennya di mana. Dan pH-nya ringan, sedang, berat. Ya. Karena apa ya? Diagnosa ini akan dikirim ke Dirian Med. Ya, dan akan istilahnya berdampak pada remun. Ya. Pasien tanpa pH dengan pasien dengan pH beda remunnya. Ya. Jadi biasakan mulai sekarang berlatih mengisi diagnosa itu yang lengkap, ya, yang lengkap. Oke, terus ikuti apa no? Update Eko, ya, update Eko. Ini kan sudah ada di keputusan PPJT kemarin. Kemarin. Hah? Nah, kamu siapkan berapa kasus ini? Lah ya. Mau yang 1 dari yang 3 minggu lalu itu 1 yang atas nama Akbar itu pasiennya No. ya,
Yang kemarin itu ada 3 yang urgent buat Kendi. Itu yang itu kemarin. Itu terus rasanya diare. Ya dari 40 bahkan tadi bisa. Oke. Jadi ini kiranya berat. Ya, kemudian yang apakah itu kamar ini bisa dibantu. Ini problemnya apa? PAPTB. Ya, ini itu kan berat juga. Oke. Misalnya mirip kayak apa itu benar? Intrasaktia ya. Jadi ini dari sana ada nanti kamu keluarkan iya. Ini bahasa perinci secara detail kita kalian mengerti. Biar orang-orang hanya dia besar ya. Terus ini apa? Ini kata aspiration dewasa ini dewasa. Oke, silakan mungkin nanti itu kalau berapa? Ini umur berapa? 13 tahun. Oh, ini juga bimbingan tahun. Ini bimbingan kandidasi. Ini pun belum ada telo kecil kafe kan. Aku nggak setuju telo itu. Hah? Iya, cari kan. Cari detail air ini. Hah? PSD dulu lah, ini kita lihat PSD, silakan. Terus ini KPP umur berapa? Bimbingan ekonomi, kandidasi, oke, KPP bimbingan nggak bisa. Ya. Terus ini bimbingan sama ekonomi, kandidasi, ya. Jelas ya. Ya. Kemudian SDPC, silakan. Ya. Kan tadi SDPC ini kan sudah SDPC. Ya. Semua bimbingan ini kalau tiba-tiba terjadi satu masalah ekonomi, gejala emosional, itu terjadi ya. Bukan kalian yang nggak betis, bukan kalian yang bodoh, enggak. Tapi passion seperti yang kita. Oke? Itu demi Jumat. Itu sangat semua. Yang itu dikencangkan jantungnya. Tapi jantungnya enggak apa sih? Ya, kualitasnya itu aplikasi gitu ya. Contohnya nggak boleh pakai mesin. Oke, kalau mesin. Ini